Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab memuliakan, berkunjung dan mencintai orang yang baik, bagian yang ke-15. Kemarin sudah dijelaskan tentang kehebatannya Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat Nabi, belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi sahabatnya Nabi oleh Nabi Muhammad jika bertemu dengan Uwais disuruh minta doanya. Ini kan hebat ya. Belum pernah ketemu Nabi, bukan sahabat, tapi sahabat Nabi Muhammad yang pernah bertemu dan berkumpul dengan Nabi disuruh minta doa Uwais ketika bertemu dengan Uwais. Dan Uwais bukan orang penting, orang biasa, miskin, kuli, bukan pekerja yang bergengsi, tapi kuli. Ini hebatnya Uwais. Sampai-sampai penduduk langit, malaikat-malaikat itu banyak yang tahu dengan kehebatannya Uwais. Akan tetapi penduduk bumi jarang yang tahu kehebatannya Uwais di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekarang hadis yang ke-14. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala ista'zantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Kata Sayyidina Umar, saya izin kepada Nabi untuk berangkat umrah. Berarti kejadiannya di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad dan Sayyidina Umar ada di kota Madinah. Tahu-tahu Sayyidina Umar ini ingin umrah, izin kepada Nabi. Ini namanya adab ya, adab. Bukan azab, adab, tata krama. Jadi kalau ada orang ya mau pergi kemana atau ya apa, atau lagi pengajian atau lagi sekolah ya, kalau mau keluar itu biasanya kan pamit. Pak Guru, saya mau keluar dulu. Mau kemana? Mau ke kamar mandi, kan begitu ya. Sama halnya ketika Sayyidina Umar ini mau umroh, pamit kepada Nabi, sowan dulu kepada gurunya. Atau begini, umpama ini kita ngaji ke rumahnya ustadz, ngaji Quran lah anak kita ya, ngaji langgaran ya, ngaji di musola anak kita ini ke ustadz, kemudian mau pindah ngaji, anggaplah mau mondok. Tata krama yang benar, yang bagus itu pamit sama ustadz yang di kampungnya itu. Ustadz, saya mau pindah apa? Pindah belajar kemana? Mondok. Nah, gitu. Itu yang bagus begitu. Bukan kemudian menghilang tanpa bekas begitu. Ini adab atau tata karawanya kurang baik. Ngaji di rumahnya ustadz, tiba-tiba menghilang tanpa ada bekas. Ndak pamit, ndak opo ya apa ya? Ini namanya tata keramanya kurang baik. Yang baik bagaimana? Pamit ya, pamit. Ini Rasulullah di sini dimintai izin, dipamiti oleh Sayyidina Umar. Bahkan pernah Allah Nabi Muhammad ini ketika mau khutbah Jumat. Sahabat itu ada sebagian sahabat mau keluar dari masjid. Ada keperluan hajat lah, apa entah mau
buang air kecil atau buang air besar. Jadi sahabat itu berdiri, ngasih isyarat kepada Nabi bahwa dia ingin keluar dari masjid untuk memenuhi hajatnya. Jadi berdiri berisyarat, Nabi Muhammad juga memberikan isyarat bahwa Nabi Muhammad mengizini. Itu tata krama ya. Pengajian umpamanya ya. Atau sekolah begitu. Kalau umpama ketuanya lagi ceramah atau apa, itu yang benar isyarat. Isyarat kalau jauh pakai tangan. Nah gini, mau keluar gitu sebentar. Itu tata krama. Bukan seliwer-seliwer tanpa pamit moro, ini namanya tata keramanya kurang baik. Fa'adzinali, katanya Sayyidina Umar, kemudian Nabi Muhammad mengizini saya untuk berangkat umrah. Wa qala, dan Nabi Muhammad bersabda, la tansana ya ukhayya min du'aik. Wahai saudara kecil saya, jangan lupa doakan saya. Ini kan ya, orang baik ketemu dengan orang baik maka diminta doanya. Di sini ukhayya. Ukhayya itu maknanya dulur cilik. Padahal Nabi Muhammad dan Sayyidina Umar pada saat itu usianya di atas 50 tahun. Kenapa Nabi Muhammad kok panggil dulur cilik? Kalau Maduranya kacong ya, kalau Jawanya tole. Jadi Nabi Muhammad bilang sama Sayyidina Umar ketika mau umroh, ojo lali le dungakno aku ya, ada le tole. Cara Madura na jak klepai cong. Nah, jak klepai cong duagi engkau. Ini bahasa seperti ini bukan lil ihanah, bukan untuk merendahkan, meremehkan Sayyidina Umar. Tapi maksudnya adalah bahasa ini adalah bahwa Nabi Muhammad dan Sayyidina Umar itu adalah teman akrab sekali, sangat akrab sekali atau soulmate. Kalau di orang Madura kan baik bilangnya cong ya, beres cong ya. Padahal usianya kan sudah 50 tahun itu atau 40 tahun. Sesama temannya itu ngomongnya kacong, beres cong. Satunya yang dibilang kacong itu bilang begini, ya beres cong, kakek beres ki ya cong ya, pada cong kacongan ya. Nah ini namanya bukan menghina, tapi menunjukkan bahwa ada hubungan teman yang sangat akrab. Tapi kalau udah akrab tidak bisa ngomong seperti itu, pasti perasaan tersinggung. Kita moro kenal baru kenal, kemudian moro ngomong cong le tole, pasti tersinggung. Jadi bahasa-bahasa seperti ini yang digunakan oleh Nabi Muhammad memanggil tole atau kacung kepada Sayyidina Umar yang usianya di atas 50 tahun itu bukan untuk menghina tapi untuk menunjukkan bahwa ini adalah teman dekat sekali, sangat akrab. Nuwun sewu ya. Bahasanya kadang di masyarakat itu kalau ngomong ini temannya datang ya, temannya datang ke rumahnya kita. Karena kita ini teman akrab, kalau ngasih makan itu gimana? Ayolah duk baduk, nah, kan gitu ya, duk baduk ya, ayolah duk baduk, nah gitu. Nggak perasaan, malah tertawa temannya karena sudah akrab. Tapi kalau tamu biasa nggak kenal, artinya nggak terlalu kenal, ngomong duk baduk, ayo dok badok wes, tersinggung, ndak makan wala ya. Tapi kalau akrab, ayo duk baduk, ndak apa-apa, ndak tersinggung, wala tertawa. Ya majulah, badok bareng ya, begitu ya. Jadi ini bahasa-bahasa seperti ini khusus hanya orang-orang yang sangat dekat pertemanannya. Kalau hanya kenal, jangan, enggak boleh. Bisa orang tersinggung. Di sini Nabi Muhammad mengatakan la tansana ya ukhayya min du'ai. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, cung ojo lali. Bahasa Jawa, cung ojo lali. Le ojo lali aku dungakno. Nah, itu bahasa akrab ya. Bahasa orang yang sudah akrab. Faqala kalimatan ma yasurruni annali bihad dunya. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perkataannya.
Ma yasurruni annali bihad dunya. Tapi ingat, kalau doa urusan dunia tidak membahagiakan saya. Artinya jangan doakan saya yang berhubungan dengan dunia, ya urusan akhirat. Ini permintaan Nabi Muhammad. Beda kalau kita, yang paling banyak diminta biasanya urusan dunia. Minta uang banyak, ya Allah, rezeki yang halal, yang banyak, barokah. Begitu ya. Siapa saja kan begitu kebanyakannya. Jadi kalau Nabi Muhammad kalau minta doa kepada orang lain, Nabi Muhammad pesan, jangan doa untuk urusan dunia saya. Jadi yang diminta urusan akhirat doanya itu. Jadi kita ini boleh ya, boleh kita umpamanya datang ke orang umroh, doanya oh ya saling mendoakan, dan saling mendoakan. Intinya saling mendoakan. Wa fi riwayatin qala asyrikna ya ukhayya fi du'aik, haditsun sahih rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Kalau di riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan begini, asyrikna ya ukhayya. Kalau tadi di atas la tansana ya ukhayya min du'aik. Sama maksudnya, cuman bahasanya yang berbeda. Asyrikna, jangan lupa masukkan masukkan saya ini dalam doamu wahai saudara kecilku. Dungakno le, lebokno aku iki nang dungone sampean le. Nah, begitu. Le di sini maksudnya tole atau kacung ya. Tidak apa-apa ya, asalkan akrab. Kalau sudah akrab. Kadang ya, kalau ketemu sama orang perempuan, sama perempuannya, gimana nih? Beres nih. Nah, sama-sama niknya itu sudah menunjukkan dia itu akrab sekali. Padahal anaknya sudah 5 semua, masih dipanggil nak nik aja ya. Tidak apa-apa, kalau akrab silahkan. Tidak mungkin dia tersinggung karena sudah terbiasa. Tapi kalau tidak terbiasa, tidak akrab, jangan ya, jangan. Kemudian hadis yang kelima, hadis yang terakhir di bab ini, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba'an rakiban wa masya fa yusalli fihi rak'ataini, muttafaqun alaih. Nabi Muhammad kalau berkunjung ke Kuba, Masjid Kuba, baik berjalan, baik naik kuda, berkendara atau jalan, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di tempat itu. Ini apa? Menunjukkan Nabi Muhammad cinta juga kepada tempat yang mulia. Sama halnya dengan kita datang ke masjid, tempat yang mulia, disunnahkan sholat sunnah rokaatal tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu sunnah. Namanya cinta kepada masjid. Kalau tidak sholat sunnah rakaat tahiyatul masjid bagaimana? Ya ada dosa, tapi ini kurang menunjukkan cinta kepada masjid. Kalau menghormat kepada masjid, cinta kepada masjid, masjid manapun, ya sebelum duduk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Oh saya langsung sholat wajib bagaimana? Niat aja 2. Niat qobliyah sholat zuhur, asar atau yang lain, dan niat tahiyatul masjid, dapat 2 pahalanya itu. Jadi niat tahiyatul masjid dan qobliyah sholat dapat 2. Kalau habis itu ada rakaat sholat li syukril wudu bagaimana? Ya 2 rakaat lagi niat semua wis. Niat li syukril wudu, sholat setelah wudu, tahiyatul masjid dan qobliyah sholat dapat 3 gitu. Enak ya, 1 kali sholat 2 rakaat pahalanya 3. Wa fi riwayatin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjida Quba'in kulla sabtin rakiban wa masya wa kana ibn Umar yaf'aluhu. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad itu setiap hari Sabtu datang ke Masjid Kuba,
baik berkendaraan atau berjalan. Dan hal ini ditiru oleh Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Jadi datang ke tempat yang mulia kita cinta. Kalau ke masjid, di antara cinta kita kepada tempat yang mulia adalah sholat tahiyatul masjid. Pahala wis. Ini namanya bukti kita ini cinta kepada orang soleh. Bukti kita cinta kepada tempat yang baik seperti masjid dengan cara-cara yang dijelaskan di atas. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.